Haleluya, shalom. Shalom adik-adik. Waduh, luar biasa semua ya. Kita mau merayakan terus dalam sebulan ini bagaimana Kristus sudah lahir buat kita semua. Mari sama-sama bangkit berdiri. Firman-Nya berkata kepada kita, ada seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Dia dinamakan apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Yes, Engkaulah Tuhan kami yang telah lahir bagi kami. Terima kasih Bapa buat putramu yang tunggal. Sama-sama nyanyikan saudara. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja kita. Terus nyanyikan, dia itu yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Katakan, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, nebus juru selamat dunia. Lagi, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, bangkit bagi kami semua. Oh, Yesus Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas. Dia itu firman Allah, dia itu manusia. Dia Yesus sobat kami. Sekali lagi, dia lahir untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, menebus juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah, dia itu yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat, sang penebus.
Apa yang dia lakukan, dia katakan telah selesai. Dia telah mengalahkan maut, menang. Demikian kita. Kemenangan kehidupan di dalam nama-Mu, kami kan beroleh selamat. Kaulah Yesus menara, Yesus Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Selalu ada setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Nyanyikan. Kami nyanyikan nama Yesus. Tiada yang dapat mengalahkannya, mengganti kami. Kami saksikan kemuliaan Yesus. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Ya, satu-satunya Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lagi nyanyikan. Yesus Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Oh, Yesus, Yesus Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat apa? Mengalahkannya. Lagi kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa nama Yesus yang hebat, mengalahkannya, menggantikannya. Kita deklarasikan pujian ini, saudara. Ini yang Dia lakukan bagi kita. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Nyanyikan lagi. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya. Terus nyanyikan, deklarasikan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya. Sekali lagi. Lagi, sekali lagi. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya. Tepuk tangan. Wow, Tuhan, terima kasih. Semua telah selesai. Kami hidup dalam
saudara. Nyanyikan nyanyian kemenangan. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Dahsyat. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Lakukannya bagi kami, Tuhan. Kami tidak lagi ketakutan, kami tidak lagi dalam bayang-bayang intimidasi, kami tidak lagi dalam belenggu dosa, kami tidak lagi hidup dalam hidup yang lama. Wow, kami bebas, kami orang merdeka, kami bukan tawanan lagi. Karena Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan telah menyelesaikannya bagi kami. Sekali lagi, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebab itu biar setiap lutut bertelut menyembah Kau, setiap lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan. Mereka menerima, mau menerima, membuka hati mereka untuk Sang Juru Selamat itu masuk di dalam kehidupan setiap umat manusia. Karena Dia lakukan itu besar dan dahsyat. Kami dikasihi oleh Bapa. Segala lutut bertelut sembah padanya. Setiap lidah memuji kebesarannya. Yes, God. Dia yang layak, Allah yang kudus, agung dan mulia, Raja segala raja. Mari nyanyikan hari Allah. Segala lutut bertelut, ini doa kami. Oh, setiap lidah memuji kebesaran Tuhan.
diciptakan akan memuji Dia, kebesarannya. Dia yang layak, Allah yang kudus. Dia agung, Dia mulia, Dia perkasa, segala raja
kami. Tuhan telah menghidupkan kami. Tuhan telah memberkati kami. Sebab itu Tuhan, kami gak bisa kalau kami tidak memuji Engkau. Kami mau terus memuji-muji-Mu Allah kami, Pencipta kami. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah surga bumi menyembah lagi. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus bersama dengan para malaikatnya di surga, menyanyikan bagi Dia kudus, kudus Tuhan. Dia yang telah menguduskan umatnya untuk menjadi miliknya, kepunyaannya. Kudus, yes God. Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sekali lagi nyatakan kudus. Kuduslah Pencipta kami. Bapa, surga bumi, musik menyembah. Para malaikatmu menyembah. Para malaikatmu menyanyi. Demikian umatmu di bumi, sama seperti di surga, di tahta Tuhan, menyembah Sang Raja. Ya seluruh bumi menyembah Dia. Sekali lagi nyanyikan kuduslah.
kekaguman, takjub, kagum, heran, indah. Engkau sungguh indah, perbuatanmu besar. Siapakah kami? Tapi Engkau mengasihi kami. Engkau memperhatikan kami. Biarlah kami boleh mengalami, merasakan kami dikasihi oleh Bapa. Yes, Lord. Kami dibela Tuhan. Kami dituntun Tuhan. Kami diberi makan. Kami diberi minum. Kami tidak pernah kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Pencipta kami. Bapa kami. Tuhan kami. Raja kami. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Terakhir, kuduslah Tuhan Allah semesta. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Amin. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Dengan sujud menyembah, kami katakan Engkaulah Tuhan kami. Dan segala puji, hormat, syukur kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya mau mengundang, apakah hari ini ada yang pertama kali hadir di kebaktian Jakarta City Blessing? Kalau tidak keberatan, saya mengundang untuk berdiri sebentar. Dan kiri kanannya saya mengundang untuk memberikan shalom. Selamat bergabung. Kalau tidak ada gereja menetap, kami mengundang Bapak atau Ibu yang pertama kali untuk bergabung di keluarga Jakarta City Blessing. Oke, kita akan masuk di dalam persembahan. Saya mengajak kita semua, kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah siap, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya mengajak kita akan berdoa mengikuti saya, semuanya buka suara, kita akan berdoa dengan sikap hormat dan berdiri. Persembahan adalah tanda hormat kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mengikuti apa yang saya ucapkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Dari tangan-Mu kami menerima segala sesuatu. Dari tangan-Mu kami menerima segala sesuatu. Dan dengan penuh sukacita,
Dan dengan penuh sukacita kami mengembalikan sebagian kecil kami mengembalikan sebagian kecil apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa agar persembahan ini Kami berdoa agar persembahan ini Tuhan kuduskan Tuhan kuduskan sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan Tuhan di dunia. dan memperluas kerajaan Tuhan di dunia. Berkatilah setiap hati yang memberi dengan sukacita Berkatilah setiap hati yang memberi dengan sukacita dan ajar kami untuk selalu setia dan ajar kami untuk selalu setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. kami berdoa ucap syukur. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menonton news flash. Silakan. Shalom, Happy Sunday Jumat GCB City Blessing. Senang berjumpa kembali dalam suasana Natal yang penuh sukacita. Kami akan menyampaikan rangkuman kegiatan GCB City Blessing yang telah dipersiapkan dalam GCB News Flash. Christmas Celebration 15 Desember 2024, kita akan dilayani oleh Pastor Kong Leoris. Jangan lupa hadir bersama dengan keluarga dan sanak saudara untuk menikmati sukacita Natal. Tuayan Raya adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia yang membawa kabar baik kepada mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Mari bawa hati yang baru untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jimmy John Apitule dari Bekasi City Blessing, Grand Galaxy City. Salam menuai. Merry Christmas, good morning church, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini kita ada Christmas dan minggu depan kita juga akan merayakan Natal. Tapi hari ini adalah hari yang khusus dengan judul Christmas from the Street. Ceritanya begini saudara, beberapa minggu yang lalu saya seperti biasa kita ada doa setiap hari Senin di dalam doa kelompok, grup. Bukan grup ya, gereja-gereja di Ciputra Prayer Tower. Dan kemudian saya diingatkan sama Ibu Lani bisa bangkit berdiri sebentar, saya lihat Ibu Lani hadir. Ibu Lani sama Ibu Mel, mana Ibu Melnya? Mana Ibu Melnya? Ya.
Mereka memperkenalkan kepada saya sebuah pelayanan yang luar biasa di mana anak-anak ini adalah anak-anak dari surga, anak-anak yang diberi talenta musik, menyanyi, main angklung, apapun, dengan mereka belajar langsung dari malaikat Tuhan. Mereka tidak belajar dari sekolah-sekolah musik karena belum ada sekolah musik yang mau menerima mereka karena harus pakai uang. Jadi mereka otodidak belajar langsung dari malaikat. Dan mau nggak City Blessing memberikan wadah untuk mereka memuji, menyembah Tuhan. Walaupun beberapa tempat mungkin tidak memiliki fasilitas, mereka tidak memiliki kesempatan. Tetapi saya bilang iya, gereja kita adalah gereja untuk anak-anak yang dari malaikat-malaikat, saudara ya. Jadi saya percaya gereja kita welcome semua orang karena Tuhan Yesus juga lahir di Palungan. Ada 38 anak, by the way istri saya tidak bisa hadir, saya pikir she will love them. Karena Temi suka sekali mengasihi anak-anak. Tapi dia ada nemenin mama di rumah sakit beberapa hari yang lalu demam. Di Bogor, jadi menemani, jadi tidak bisa hadir, tapi dia nonton dari YouTube. Dan ada 38 anak-anak yang dikoordinir oleh Ibu Nita. Ibu Nita bisa bangkit berdiri, ya, berikan tepuk tangan buat Ibu Nita. 38 anak-anak akan perform, dan setelah perform mereka akan, sebagian mungkin mau tinggal. Apakah mereka bisa tinggal ya mendengarkan firman Tuhan? Ibu Nita bilang mereka sudah dilatih. Mereka sudah dilatih untuk tinggal mendengarkan firman, mendengarkan khotbah orang dewasa. Tapi mungkin juga sebagian akan masuk ke ruangan KMM kita. Hopefully bisa muat tempatnya ya, karena tempatnya terbatas. 38 anak akan, saya bilang waduh panggung kita gak cukup nih. Berarti di tahun-tahun yang akan datang panggung kita perlu dilebarkan sesuai dengan rencana Tuhan ya. Sorry ya tempatnya masih terbatas. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, let us welcome anak-anak dari jalanan surga. Christmas from the street. Silakan Ibu Nita. Berikan tepuk tangan sekali lagi.
hormat. Berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Lihat yang lain, Tuhan bawa sorga, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Lihat yang lain, Tuhan belas sorga, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Berhormat. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dunia ini. Ini tarian dan pujian untuk Tuhan Yesus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka.
Dek, sini Dek. Sini siapa namanya? Sini. Silakan yang lain boleh duduk ya. Terima kasih, berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya pengen duet. Kau gimana tadi? Kamu berdiri nggak apa-apa. Ya, tolong musician bantu. Kau apa? Kau satu Nu penuh kasih. dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Oke. kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia Coba bisa dan bangkit berdiri, kita selalu nyanyi sama-sama. bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, semua bergoyang, menari bergembira. Cintaku dalam Yesus. Amin. Kamu namanya siapa? Daniela, Daniel. Daniela. Oh, Daniela. Masa Daniel sih ya? Kamu lihat om tante, menurut kamu Daniela, tadi saya lihat kamu pintar goyang. Om tante, kakak-kakak bisa goyang nggak? Kamu mau ajarin mereka goyang? Gimana caranya? Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, Ikutin. ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, Hahaha. membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Cintaku dalam One more time. Sekali lagi ada kata-katanya. Yesus kaulah sahabat, Come on, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, Menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. One more time. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. kanan kiri ke depan, Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam One more time. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam One last time. sukacitaku dalam One last time. dalam Yesus. Kamu lihat om tante, kakak-kakak sudah goyang belum? Sudah. Mau satu kali lagi nggak? One last time itu bukan last, maksudnya sekali lagi dari awal ya. One last time sekali lagi ya. Yang lebih seru bilang, om tante, Om tante, ayo dong, ayo dong, goyanganmu mana? goyanganmu mana? Come on, Come on, buat Tuhan Yesus. buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan om tante. Come on everybody. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia
Arahkan tangan saudara buat anak-anak yang luar biasa yang dari surga. Bapa, kami berkati mereka dengan berkat dari surga. Suara mereka, talenta mereka yang telah Engkau berikan ya Tuhan, boleh Engkau pakai untuk menjangkau Nusantara ini ya Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, kita akan dilayani oleh Pastor Jimmy Apitule dari Bekasi City Blessing, Grand Galaxy City, sebuah kota yang terletak di dalam galaksi yang ada, tapi tidak jauh dari saudara. Tidak perlu pakai light year, cukup drive bisa sampai. Let us welcome Pastor Jimmy. Anak-anak yang mau ke KMM bisa silakan ya. Kalau Ibu Nita silakan, kalau mau stay juga boleh ya, silakan. Haleluya, haleluya. Thank you Pastor Kong, para diakon, para leader. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat pagi dan selamat menikmati firman Tuhan. Terima kasih anak-anak untuk penampilan yang kayaknya kita merasa di sorga hari ini ya. Dekat dengan sorga paling tidak. Thank you. Terima kasih juga untuk worship leader. Hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saya diberkati hari ini lewat pujian. Thank you so much. Haleluya. Hari ini saya ingin mengambil tema seperti yang diminta. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan lagi. Sorry. Di sini ada. Oke. Natal adalah suasana di mana kita bisa mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita lupa, dan kebaikan Tuhan itu kalau kita ingat, bisa mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan masih membuat mujizat. Katakan sama sebelahmu, Tuhan masih membuat mujizat. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Paling tidak ada 2 mujizat dalam peristiwa Natal. Mujizat yang pertama, kelahiran seorang anak dari pasangan yang sudah lanjut umur, kira-kira 60 tahun lebih, tiba-tiba punya anak. Itu karunia Tuhan. Dan yang kedua, seorang wanita dara, perawan yang belum pernah melakukan hubungan badan, punya anak. Dan itu 2 mujizat yang Tuhan nyatakan dalam peristiwa Natal, untuk kita mengerti bahwa Dia masih membuat mujizat. Dan kita perlu mengingat akan kebaikan Tuhan itu. Saya ingin mengutip apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma dalam Roma 8:35. Firman Tuhan berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini sebuah pertanyaan, question. Sebuah pertanyaan untuk kita semua, Anda dan saya. Apakah Anda berpikir masih ada yang memisahkan Anda dengan kasih Tuhan? Saya ingin pertanyaan ini Anda munculkan di hati Anda, dan di akhir khotbah ini atau ibadah ini Anda akan menemukan jawaban. Dan jawabannya pasti yang Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tapi beberapa orang Kristen masih percaya ketika saya berdosa, Tuhan meninggalkan saya. Ketika saya hidup tidak benar, Tuhan meninggalkan saya. Atau Tuhan marah kepada saya. Saya ingat beberapa tahun lalu dalam sebuah gereja, ada carousel,
Dan ketika carousel itu terjadi, ada seorang anak yang melakukan dosa, dia menyatakan dia baru melakukan dosa. Dan tiba-tiba pemimpin carousel berkata, Tuhan marah sama kamu dan tidak suka lagi dengan kamu. Anda tahu hari berikutnya dia ditemukan gantung diri di tempat kosnya. Itu peristiwa yang sangat menyedihkan terhadap gereja. Saya percaya wanita muda ini tidak tahu atau tidak mengerti atau tidak ngeh bahwa Paulus pernah menulis, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau dia sejenak saja membaca Roma pasal 8 ini, maka mungkin dia tidak akan gantung diri. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Paulus menulis surat ini, saat situasi di mana dia menulis surat ini, kondisi kota, negara pada waktu itu dalam keadaan yang sangat kacau balau. Pada waktu itu kaisar memimpin, dan kaisar dari 15 kaisar Roma sebelum Roma menjadi Kristen, dari 15 kaisar Roma, 13-nya mempraktekkan homoseksual. Makanya Paulus menulis mengenai hubungan seks yang tidak sehat itu. Jadi Anda bayangkan kalau kaisarnya aja memperlakukan itu, maka masyarakatnya pasti amoral, mayoritas. Belum lagi tekanan terhadap orang Kristen yang begitu rupa. Salah satu kaisar yang paling kejam adalah Nero. Dia membakar hidup-hidup orang Kristen yang dianggap waktu itu membuat kebakaran dalam kota. Dia membakar hidup-hidup, dan kaisar-kaisar itu umumnya haus darah. Anda kalau menonton film Gladiator, orang bertarung sampai berdarah-darah, orang bertarung, thank you. Orang bertarung sampai nyawa hilang dan sebagainya. Dan itu menjadi tontonan yang menarik bagi banyak orang pada waktu itu. Sehingga ketika orang Kristen disiksa, itu menarik bagi mereka, dibakar hidup-hidup. Mendengar sebuah teriakan itu sesuatu yang menyenangkan. Dan orang-orang Kristen, Anda lihat gambarnya, mereka dibakar hidup-hidup, ditaruh di stadion yang besar, Kolosseum yang besar, Anda lihat di sana gambarnya, dan jadi tontonan banyak orang, di mana satu keluarga bisa diterkam dengan binatang buas, dimakan hidup-hidup. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kita, anak kita sedang dikumpulkan dan kita diperhadapkan dengan kondisi itu. Mungkin kita berdoa, Tuhan butakan mata, atau Tuhan buat singa ini tidak lapar. Tuhan tolong. Tapi banyak itu tidak terjadi. Mereka harus menghadapi aniaya. Belum lagi banyak anggota jemaat budak dan mereka diperlakukan buruk. Zaman itu tidak ada hukum. Budak mau diperkosa, dipotong tangannya. Bahkan pada zaman dahulu ketika musim dingin, perut budak akan dibelah dan kaki tuannya akan menaruh di dalam perut tuannya supaya dia nggak mati kedinginan. Dan itu is okay. Tidak ada hukum yang menentangnya karena budak adalah milik tuannya. Jadi Anda bisa bayangkan ketika Paulus menulis surat ini keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan bukan hanya bagi satu negara bangsa pada waktu itu, tetapi juga bagi orang Kristen. Dan banyak hal yang bisa membuat mereka sangat-sangat tertekan. Dan lebih daripada itu, kaisar menganggap dirinya Tuhan, jadi harus disembah. Yang menolak untuk disembah, mereka bisa dibunuh. Dan kondisi gelap ini, dalam kondisi yang gelap seperti ini Bapak Ibu, sama terjadi pada waktu Natal, peristiwa Natal. Dalam situasi yang gelap itu,
terang Tuhan datang pada kita. Dalam situasi yang gelap itu, terang Tuhan masih ada dan bisa menerangi kita. Itu kabar baik. Elizabeth dan Zakaria adalah salah satu pasangan yang mengalami masa gelap dalam hidup mereka. Bertahun-tahun mereka berdoa kepada Tuhan dan doanya tidak dijawab. Catatan Alkitab mencatat mereka bukan orang sembarangan. Mereka keturunan Lewi dan imam. Mereka melayani Tuhan di rumah Tuhan. Dan bertahun-tahun mereka bergumul untuk mendapatkan anak. Kenapa? Pada zaman itu tidak punya anak dianggap kutuk. Anda sedang terkutuk. Something wrong dalam hidupmu. Kalau engkau tidak punya anak. Dan salah satu kutuk yang Tuhan katakan dalam kitab Ulangan adalah enggak punya keturunan. Jadi orang akan menilai pasangan ini sebagai pasangan yang dikutuk oleh Tuhan dan itu merupakan celah dalam hidup mereka. Mereka dalam posisi yang mungkin situasinya tidak nyaman dan sangat tidak enak. Sedangkan mereka harus terus melayani Tuhan, berkhotbah. Saya nggak tahu apa kalau ketika mereka berkhotbah tentang anak mereka tidak merasa terganggu. Karena mereka tidak punya anak. Tapi dalam kondisi yang gelap seperti itu. Sekali lagi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terang Tuhan masih ada. Tuhan masih menyatakan dirinya kepada mereka. Dalam hidupku juga aku pernah mengalami suasana gelap. Beberapa tahun lalu saya menangis di hadapan istri saya. Dan saya berkata, saya gak cocok jadi pendeta kayaknya. Karena singkatan pendeta bagi saya penuh dengan penderitaan. Saya gak bisa dengar suara Tuhan lagi. Doa udah gak ada gairah. Dan saya menangis di hadapan istri saya karena merasa banyak problem, banyak kegagalan. Dan saya berkata, izinkan saya keluar dari pelayanan. Saudara, saya ngomong itu dengan air mata. Karena hati saya tahu saya dipanggil oleh Tuhan lewat 3 nubuatan. Tapi kondisi membuat tekanan begitu kuat. Sampai saya gak mampu lagi dan saya berkata, saya gak bisa dengar suara Tuhan. Jadilah Tuhan bagi saya istriku. Kalau kau izinkan aku keluar, aku akan keluar. Aku bukan orang bodoh. Dan kau tahu aku juga bukan orang malas. Tapi aku tahu aku gak mampu. Dan Anda tahu pada saat itulah aku menemukan kasih karunia Tuhan. Pada waktu itulah ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan itu penuh anugerah dan kasih karunia menjadi rema dalam hidupku. Saya tidak tahu apakah Anda mengalami masa gelap dalam hidupmu hari ini. Tapi saya ingin katakan, tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Tidak ada situasi buruk seperti apapun. Tidak menjadi tanda bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Doa tidak dijawab puluhan tahun pun tidak pernah menjadi tanda Tuhan meninggalkan engkau atau kehilangan kasih-Nya kepadamu. Justru Martin Luther dan Calvin mengatakan pada situasi itu, Tuhan benar-benar memegang hidupmu. Tuhan benar-benar menyatakan kasih-Nya dalam hatimu.
Tahukah engkau tokoh reformasi yang bernama Martin Luther pernah kehilangan 2 anaknya? Dan di situ dia stres, dia tertekan. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi anaknya yang pertama meninggal, laki-laki. 1 tahun kemudian dia mendapat anak lagi perempuan, meninggal lagi. Pada usia beberapa bulan. Tapi mereka tidak tertekan dan meninggalkan pelayanan. Membaca cerita Zakaria dan Elizabeth, bagi saya seorang hamba Tuhan itu memicu kembali gairah untuk melayani Tuhan. Di tengah tekanan hidup, mereka masih melakukan tanggung jawab mereka untuk melayani Tuhan. Saya melihat beberapa teman saya yang bersama saya masuk di sekolah Alkitab tahun 88. Kurang lebih ada 300 orang pada waktu itu calon hamba Tuhan. Yang masih ada di ladang sampai hari ini kurang dari 50. Dan saya tahu banyak alasan bisa keluar dari pelayanan. Temukan pendeta-pendeta dan tanyakan, pasti mereka punya 1001 alasan untuk keluar dari pelayanan. Tapi kalau mereka masih melayani Anda dan saya, mereka masih berdiri di garis depan untuk memberitakan Injil, itu semata-mata kasih Tuhan masih menggerakkan hati mereka. Kalau tidak, bye-bye. Jadi hari ini pun, kalau kita masih mengalami hal-hal buruk, doa-doa Anda belum dijawab oleh Tuhan, saya ingin yakinkan lagi lewat cerita Natal ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan belum berubah. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Suamimu meninggalkan engkau, masih ada Tuhan. Istrimu meninggalkan engkau, masih ada Tuhan. Anakmu dipanggil Tuhan dalam usia muda, masih ada Tuhan. Dan kalau masih ada Tuhan, kasihnya masih ada di hati kita. Kebaikannya masih ada di hati kita. Dan itu cukup. Dan itu cukup. Terjemahan The New Living Translation mengatakan kata-kata yang indah. Anda perhatikan kata-kata ini. Apakah yang ada memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah ada? Apakah itu berarti dia tidak lagi mengasihi kita jika kita mengalami kesulitan atau bencana, atau dianiaya, atau lapar, atau miskin, atau dalam bahaya, atau terancam? Apakah Tuhan akan mengasihi kita ketika kita mengalami kesulitan itu? Jawabannya adalah tidak. Tapi pastor, saya merasa firman Tuhan jangan dirasa-rasa, dipercaya. Tahukah Anda kasih bukan perasaan? Kita nggak hidup dari perasaan, kita hidup dari percaya kepada Tuhan. Walaupun perasaan kita berkata tidak mungkin, tapi iman dan hati kita percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakannya. Lukas 1:37 ayat ini Anda boleh hafalkan. Ketika Anda mengalami tekanan-tekanan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda sedang berdoa dan belum sembuh, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat peristiwa satu kali ketika seorang bersaksi, tangan anaknya
dalam keadaan cacat lahir seperti ini Bapak Ibu. Dia begitu sedih. Tapi hamba Tuhan berkata, katakan kepada tangan itu sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Setiap pagi dia bangun melihat tangan anaknya. Hatinya hancur, anak saya cacat seumur hidup. Tapi dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mengatakan tangan itu sudah sembuh. Tangan itu sudah sembuh. 1 minggu tidak terjadi apa-apa. 2 minggu tidak terjadi apa-apa. 1 bulan tidak terjadi apa-apa. 40 hari dia melakukan itu setiap pagi. Dan ketika dia berkata tangan sudah sembuh. Tiba-tiba Bapak Ibu dia mendengar suara tulang yang berbunyi keret berbalik. Dan dia melihat dengan matanya sendiri tangan anaknya normal kembali. Tangkap kebenaran ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iblis mau bicara apapun di telinga Anda. Pemerintah berkata ini musim pilek, musim COVID. Anda tetap berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melindungiku. Saya berkata waktu COVID tidak ada satu kami yang kena COVID. Jemaat saya berkata kita hentikan ibadah. Mereka pastor jalan terus. Jemaat lebih beriman dari pastornya. Saya yang deg-degan. Tapi karena jemaat mendorong untuk terus beribadah. Saya akan terus lakukan ibadah. Ya ada waktu kita berhenti tapi gak lama ya Maya waktu itu ya. Karena jemaat bilang, pastor kita gak bisa diam begini. Kami percaya Tuhan lindungi kami. Dan puji Tuhan. Tidak ada satu jemaat kami yang meninggal karena COVID. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. John Gilek. Seorang yang dipercaya pemerintah Inggris untuk membuka rumah sakit. Dia bukan dokter. Tapi dia dipercaya untuk membuka seperti rumah sakit menyembuhkan banyak orang. Dan dia menemu orang-orang yang kena penyakit menular. Dokter berkata, pakai tutup hidung, pakai tutup hidung, pakai tutup hidung. No. Aku percaya Tuhan menjaga dan melindungi aku. Dan dokter nggak percaya, diambil darahnya Bapak Ibu. Diambil darahnya. Dimasukkan ke alat mikroskop dan darahnya itu dicampur dengan darah yang sudah ada bibit penyakit virus yang berbahaya, yang mematikan. Mereka melihat virus kena darahnya Gilek ini, innalillahi wa innalillahi. Dan Gilek berkata, itu yang aku percaya bahwa Tuhan melindungi aku. Jadi jangan percaya kalau musim COVID Anda kena COVID, musim flu Anda kena flu. No. Percayalah Tuhan melindungi Anda karena kasih-Nya yang luar biasa itu. Haleluya, katakan haleluya. God is good all the time. And all the time, Jesus is good. Bapak Ibu, ada satu cerita dari Turki pada tahun 2007. Gambarnya boleh dimunculkan. Ini dia. Satu keluarga, gambar suaminya di sana, papanya bernama Tilman Geske. Dengan istrinya dan ketiga anaknya. Tilman ini dia bekerja di Turki untuk percetakan Alkitab. Tiba-tiba orang-orang itu menyerang, mengikatnya, menusuknya dengan tusukan 156 tikaman. Dan dia meninggal dengan situasi yang mengerikan, menakutkan, menyedihkan. Anda tahu negara Turki ya.
yang sangat-sangat radikal dengan agama mereka. Dan dia dibunuh dengan beberapa temannya dengan sangat menyedihkan. Itu beritanya yang Anda lihat ada di sana. Dan bertahun-tahun istrinya tidak bisa datang ke Turki melihat kuburan suaminya karena kepahitan, marah sama Tuhan. 10 tahun dia mengalami penderitaan itu dan dia merasa Tuhan itu meninggalkan dia. Tapi akhirnya kasih selalu menang. Katakan kasih selalu menang. Lebih keras, kasih selalu menang. Kasih lebih kuat dari kejahatan. Kasih lebih kuat dari penderitaan. Akhirnya wanita ini, Bapak Ibu, menulis kata-kata yang saya kutip. Yang menyatakan dia mengalami kasih Tuhan. Dia berkata begini dalam biografinya. Pada awalnya saya merasa berada di dunia yang kelam. Saya sangat terkejut dan tersingkir. Tapi setelah beberapa saat aku menyadari bahwa aku kini sendirian. Tapi aku berpegang pada firman Allah dan mulai membacanya gila-gilaan. Dan saya hanya berpegang padanya. Saya pernah bertanya pertanyaan, mengapa Tuhan membawa suami saya keluar dari hidup saya? Dan memberi saya beban ini dan sekarang Allah meletakkan semua hal di bahu saya. Dan saya harus membawanya, ini menjadi tanggung jawab saya. Jadi kadang-kadang saya berdebat dengan Tuhan. Tapi saya juga bisa merasakan, perhatikan Bapak Ibu, anugerahnya dan kasihnya. Di tengah-tengah situasi yang mungkin Anda sendiri kecewa, pahit, marah, dan apapun perasaanmu, ingatlah anugerah kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita lebih dekat dengan Tuhan. Seorang perempuan yang lari dari Tuhan rasanya. Karena kehidupannya yang punya 5 suami yang tidak dinikahi secara sah. Dia rasanya ingin lari, bahkan dia menghindari banyak orang karena mengambil air pada waktu siang. Biasanya wanita mengambil air waktu malam, waktu pagi, dia siang. Menghindari banyak orang. Dia menghindari Tuhan juga, tapi tanpa dia sadar di sumur Yakub itu. Di kota Sihar itu, Tuhan datang kepada dia. Dia rasanya berlari dari Tuhan. Tapi bagi Tuhan, dia sedang berlari menuju kepada Tuhan. Anda mungkin sedang berlari dalam kepahitan, dalam kemurungan Anda. Tapi kasih Tuhan akan membawa Anda kembali. Kasih Tuhan akan menarik Anda tanpa Anda sadar. Anda ketemu dengan seseorang. Tiba-tiba orang itu bercerita tentang Tuhan. Tiba-tiba orang itu membawa Anda ke pendeta. Tiba-tiba Anda dibawa ke gereja dan tanpa sadar Anda menemukan Tuhan di sana dan kasih-Nya. Itulah Tuhan dengan segala anugerah dan kebaikannya. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan engkau dan saya dari kasih Tuhan. Dalam kondisi yang tertekan itu masih ada Tuhan dan Zakaria mendapat giliran untuk bertugas di bait Allah. Gak semua imam bisa masuk, itu harus diundi. Mungkin imam seumur hidup belum tentu dapat giliran, tapi Zakaria dapat giliran. Itu privilege. Dia bisa masuk di sana dengan undian. Mereka percaya waktu itu kehendak Tuhan lewat undian. Jadi dia diundi, dia masuk. Tapi Anda tahu, bagi seorang imam masuk ke bait Allah, bertugas itu bisa mengerikan karena resikonya mati. Makanya Alkitab mengatakan ketika mereka masuk di bait Allah, mereka masuk dengan trembling, dengan gemetar karena takut bisa mati di sana.
Zakaria berada di sana di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri kepada dia. Doamu yang bertahun-tahun itu sudah dijawab. Doamu sudah dijawab. Doamu sudah dijawab. Itu kabar baik. Zakaria sayangnya tidak ngeh. Dan dia bertanya, bagaimana mungkin? Aku sudah tua. Gigi tinggal 2, hanya tidak main di jendela. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan Gabriel berkata, aku diutus Tuhan. Kamu meremehkan apa yang aku katakan ini. Dan aku katakan kamu akan jadi bisu. Mungkin kita melihat itu hukuman Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak menghukum. Perjanjian baru mengatakan kasih Tuhan mendisiplin, bukan menghukum. Perbedaan antara hukuman dan disiplin itu jauh. Dan Zakaria dibuat bisu. Saya percaya Alkitab tidak menyatakan dengan tegas apa alasannya. Tapi saya percaya kebisuan itu merupakan juga cara Tuhan untuk membuat dia tidak membuat apa yang Tuhan sedang kerjakan dirusak oleh perkataan-perkataan negatif. Apa yang Tuhan sedang rancangkan bagi istrinya, bagi anaknya yang ada di kandungan istrinya tidak dirusak oleh negative thinking. Kalau dia tidak bisu, mungkin saja, I don't know, tapi logika saya berpikir bisa saja, mari kita renungkan bersama. Dia akan keluar dan pulang ketemu istrinya, Ma. Kenapa belum apa-apa ketawa? Ma tahu nggak, kita kan udah tua ya Ma ya. Ma, ya kan kita udah tua kan Ma? Iya, kenapa? Malaikat datang Ma. Malaikat bilang kita punya anak, lucu nggak Ma? Itu sama saja ketika Anda mendengar khotbah hari ini dan pulang. Pendeta berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ekonomi kita akan berubah. Dan Anda ngomong sama istri Anda, Ma. Lucu tuh pendeta. Lucu tuh pendeta. Itu menunjukkan rasanya kita tidak percaya. Dan tahukah Anda, ada 2 kata mustahil yang Alkitab katakan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Lukas 1:37. Tapi juga dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi daripada Anda ngomong dan itu membuat problem, lebih baik silent. Silent is golden katanya. Lebih baik Anda diam. Dan rancangan Tuhan bagi Zakaria karena kasihnya saya percaya. Supaya dia diam dan merenungkan kasih Tuhan. Jangan perkataannya membuat negatif, hal-hal yang negatif untuk kandungan istrinya. Tahukah Anda ketika Anda berkata negatif kepada kandungan itu bisa terjadi. Saya pernah melayani seorang ibu yang menangis ketika suaminya meninggal. Masih muda suaminya meninggal. Saya juga bingung kenapa dia meninggal. Tiba-tiba dia meninggal. Saya berdoa Tuhan apa yang sedang terjadi. 1 minggu kemudian istrinya berkata kepada saya, telepon dengan menangis, Pastor, saya yang salah. Pastor, saya yang salah. Kamu salah apa? Aku berkali-kali katakan kepada diriku dan suamiku, mati aja lu, mati aja lu. Kenapa lu gak mati? Dan ketika benar itu terjadi, aku sangat sedih. Itu kebodohanku. Jadi kalau Anda benci dengan suami atau istri Anda, jangan ucapkan kata itu. Ucapkan haleluya, puji Tuhan, diberkatilah engkau. Karena perkataan kita itu bisa dipegang oleh iblis. Dan melemparkannya kembali kepada kita.
Dan itu merusak hati kita dengan perkataan-perkataan negatif. Zakaria menjadi bisu menurut saya. Menurut saya, tafsiran saya, Alkitab tidak mengatakan. Dia introspeksi diri, dia hanya bicara dengan dirinya sendiri. Dan dia paling tidak bisa bicara dengan Tuhan. Dan dia menemukan kasih Tuhan di sana. Sampai 9 bulan kemudian ketika anaknya lahir. Dia harus memberi nama anak itu. Orang-orang bertanya, nama anak itu siapa? Nama anak itu siapa? Papanya bisu, gak bisa ngomong. Dan pada saat itu Zakaria mengucapkan kalimat namanya Yohanes. Yang artinya anugerah Tuhan. Dari Tuhan asalnya, kasih Tuhan masih ada bagi kita. Roma 5, saya tutup karena waktu saya habis. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Mari lihat saya dalam 1 menit, 2 menit ini saya akan selesaikan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Seringkali pengharapan mengecewakan karena kita bergantung kepada kasih kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bekerja, melakukan sesuatu. Itu tidak salah. Tapi kita menggantungkan kasih kita, perbuatan kita, kebaikan kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jawaban doakah, berkatkah, apapun. Kita ingin mendapatkannya dari Tuhan dengan mengharapkan, berharap pada apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Jadi pengharapan kita itu bergantung kepada kasih kita kepada Tuhan. Saya sudah memberi, saya sudah melayani, saya sudah melakukan banyak hal seperti yang Tuhan katakan. Ayo Tuhan berkatilah saya sekarang. Berarti pengharapan kita bergantung kepada kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita gagal. Hari ini mari Bapak Ibu ubah. Pengharapan kita tidak pernah ditaruh oleh kasih kita kepada Tuhan. Anda mengasihi Tuhan itu baik. Tapi sayangnya kasih kita kepada Tuhan bukanlah alasan Tuhan memberkati kita. Alasan utama Tuhan memberkati kita karena kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Jadi pastor saya gak perlu mengasihi Tuhan. Yes. Kalau Anda memiliki kasih Tuhan dalam hatimu, Anda tidak bisa tidak akan mengasihi Tuhan. Dan kalau Anda hidup mengasihi Tuhan, hidup benar, dengar baik, Anda berpotensi untuk mendapatkan anugerah Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan punya alasan untuk memilih Maria. Karena Tuhan punya alasan untuk mendatangi Zakaria. Pasti ada alasannya. Tapi saya ingin katakan perbuatan baik seperti apapun yang Anda lakukan tidak menjadi alasan Anda layak menerima anugerah. Doa kita terbatas. Perbuatan baik kita terbatas. Pemberian kita sebanyak apapun terbatas. Apalagi dengan motivasi yang salah. Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kita baik. Karena Dia sangat baik. Jadi jangan pernah bergantung kepada apa yang kau lakukan kepada Tuhan. Sekali lagi itu tidak salah. Dan seharusnya begitu kalau hati kita dijamah Tuhan, kita pasti akan mengasihi Tuhan. Tetapi gantungkan pengharapanmu. Karena engkau sadar, Dia yang mengasihiku lebih dulu. Aku mau meminta karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu kasih-Nya tak pernah berubah. Karena aku tahu bahwa kasih Tuhan tetap ada dalam hidupku dalam segala situasi. Dan aku bisa berharap kepada Tuhan karena aku tahu Dialah sumber kasih yang sebenarnya. Ketika Anda percaya itu, Anda percaya juga bahwa sumber pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Anda melihat Dia dan ketika Anda memandang Dia,
Anda dan saya akan memiliki pengharapan baru di tengah-tengah situasi yang sangat tidak baik. Mari percayai bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam situasi apapun dalam hidupmu. Mari percayai dan katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan. Musisi kembali ke tempat, saya minta. Lagu ini Bapak Ibu yang kita mau nyanyikan ini dikarang oleh seorang hamba Tuhan namanya Johannes Edward Awandatu. Dikenal dengan Koyoyo. Background lagu ini Bapak Ibu, dia pernah kehilangan anaknya yang namanya Revi, dan itu membuat dia hampir stres. Tiap hari ke kuburan, dan dia pernah hari Minggu sudah siap khotbah pakai jas, tapi masih pakai celana pendek saking stresnya. Dan dia mengarang lagu ini. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, yes, menghiasi hati dan jiwaku. yes. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yes. Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, Yes. Yes. menghiasi hati dan jiwaku. Yes. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh. Kasih Yesus mengalir dalamku, Yeah. seperti
Kasih Tuhan kekal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian belum pernah mengasihi Tuhan, termasuk saudara yang menonton lewat sosial media atau YouTube. Inilah saatnya menerima kasih Tuhan. Bagaimana caranya Pastor Kong? Just follow, hanya ikutin doa saya. Dan jemaat di sini bisa membantu. Katakan Tuhan Yesus, hari ini juga kasih-Mu mengalir dalam hidupku. Aku menerima kasih-Mu. Aku percaya Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku yang mengampuni semua dosaku, semua pelanggaranku. Hari ini Tuhan, jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Apabila saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara sebagai putra-putri kerajaan surga. Angkat tangan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan selesaikan ibadah kita dengan menerima berkat surgawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih Bapa yang sempurna, kasih agape yang tidak pernah mengenal waktu dan zaman. Terimalah secara berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan percaya dan terima anugerah Tuhan Yesus yang sangat amat berlimpah di dalam setiap kehidupanmu. Dan jangan lupa kembali ke tempatmu masing-masing dengan percaya Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Menuntun engkau senantiasa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan, ibadah Natal, Grace upon Grace.